lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber adalah memperhitungkan beberapa faktor spasial mengenai ruang atau tempat untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk pembangunan pabrik. Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang berisiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penyebelahan keduanya minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum yang cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Prinsip tersebut didasarkan pada 6 asumsi bersifat prakondisi, yaitu 1. Wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya. Kedua, ketersediaan sumber daya mentah. 3. Upaya tenaga kerja. 4. Biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik. 5. Persaingan antar kegiatan industri. Dan yang terakhir, manusia berpikir secara rasional. Faktor teori lokasi industri oleh Alfred Weber. Teori lokasi Alfred Weber merupakan teori yang dikemukakan oleh Alfred Weber dengan memperhitungkan beberapa faktor spasial. Terdapat dua faktor teori lokasi Weber. Yang pertama ada faktor regional dan yang kedua ada faktor aglomerasi atau deglomerasi. Yang pertama, faktor regional. Faktor regional adalah kesimpulan bahwa produksi bervariasi pada satu tempat dengan tempat lainnya. Oleh karena itu, industri pada umumnya terlokalisir di tempat ataupun daerah yang biaya produksinya paling rendah atau minimum. Kedua faktor umum regional tersebut diantaranya adalah yang pertama biaya transportasi dan yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya transportasi memegang peranan sangat penting dalam menentukan lokasi industri. Berat barang yang diangkut dan jarak dari pabrik ke pelabuhan atau jarak antara pabrik dan pusat industri mempengaruhi biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Weber membagi bahan baku menjadi dua kategori. Yang pertama adalah material yang mudah didapat dimanapun lokasi pabrik tersebut berada, sedangkan yang kedua adalah material yang hanya tersedia pada lokasi tertentu saja. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau labor cost juga merupakan faktor terpenting dalam penentuan lokasi pabrik. Jika lokasi pabrik menguntungkan, namun biaya tenaga kerja kurang baik atau mahal, lokasi tersebut juga kurang cocok untuk suatu lokasi industri. Mungkin pada industri tertentu akan lebih cenderung ke lokasi di mana biaya tenaga kerja lebih rendah. Kondisi ideal untuk suatu pada lokasi industri adalah lokasi yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan biaya transportasi yang rendah juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Weber, yaitu tentang aglomerasi. Yaitu aglomerasi adalah terdapatnya faktor-faktor yang membuat terjadinya pemusatan industri pada lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti adanya sekolah-sekolah yang dapat melatih tenaga kerjanya, adanya perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya. Berikutnya adalah deglomerasi. Deglomerasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan pabrik atau industri meninggalkan lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti naiknya pajak daerah, berkurangnya tenaga kerja yang terampil, kurangnya tanah untuk industri, serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya operasional lainnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari teori lokasi Weber. Kekurangan yang pertama yaitu keuntungan aglomerasi yang ditengahkan itu tidaklah merupakan suatu daftar yang lengkap dan menyeluruh karena tidak mengaku bunga modal, asuransi, dan pajak. Yang kedua, analisis teori Weber merupakan suatu konstruk teoritik yang sukar dikuantifikasikan, seperti halnya keuntungan-keuntungan eksternal adalah sukar diukur. Yang ketiga, penghematan biaya aglomerasi yang terbesar adalah dalam industri yang nilai tambahnya tinggi. Semakin bertambahnya kepadatan penduduk,
dan semakin berkurangnya tarif angkutan, kedua-duanya menambah kecenderungan aglomerasi. Weber sendiri berpendapat bahwa kecenderungan aglomerasi dapat dipadukan ke dalam proses perkembangan ekonomi yang akan berakibat bahwa perubahan lokasional akan dicerminkan oleh semakin bertambahnya aglomerasi. Tetapi hal ini adalah kurang relevan. Di samping kekurangan, ada juga kelebihan. Yang pertama, lebih memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh sebuah industri. Yang kedua, teori lokasi Weber memperhitungkan lokasi bahan baku dan pasar terhadap lokasi industri. Dan yang terakhir, kelebihan dari teori lokasi Weber sendiri yaitu sudah mempertimbangkan aspek transportasi dan industri dibanding dengan teori Van Henver sendiri. Segitiga lokasi Weber. Weber juga menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah segitiga lokasi, yang didasarkan pada asumsi 1. Bahwa daerah yang menjadi objek penelitian adalah daerah yang terisolasi. Konsumennya berpusat pada pusat-pusat tertentu. Semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna. 2. Semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas. 3. Barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral tersedia secara terbatas pada sejumlah tempat. 4. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas. Ada yang menetap, tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi. Dalam segitiga lokasi, ada 3 komponen penting. Yang pertama M, yaitu market atau pasar. Yang kedua yaitu R1 dan R2, yaitu lokasi raw materi atau bahan baku. Dan yang ketiga adalah P, yaitu lokasi terbaik yang berbiaya rendah. Efek biaya transportasi, input maupun output terhadap lokasi. Yang pertama, efek biaya transportasi input terhadap lokasi. Biaya transportasi input yang selalu diperlukan oleh suatu perusahaan memiliki dampak yang besar terhadap penempatan lokasi perusahaan. Semakin mahal biaya transportasi yang diperlukan oleh suatu input, maka perusahaan akan cenderung menempati lokasi yang dekat dengan sumber input tersebut. Contohnya, untuk membuat suatu produk diperlukan 2 bahan baku. Bahan baku yang A lebih berat dari bahan baku yang B. Karena biaya transportasi dihitung berdasarkan berat, maka biaya untuk memindahkan barang baku A lebih mahal dari bahan baku B. Sehingga perusahaan akan cenderung menempati lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku A agar biaya transportasi lebih murah. Biaya transportasi dari output juga memiliki pengaruh yang besar terhadap lokasi dari suatu perusahaan. Jika biaya input mempengaruhi penempatan perusahaan relatif terhadap salah satu sumber input, maka biaya output mempengaruhi penempatan perusahaan relatif terhadap kedua sumber input dan pasar. Contohnya, pada industri pengolahan mineral seperti pemurnian emas dan timah atau agrikultur, seperti mebel dan pertanian. Industri ini umumnya berlokasi dekat dengan sumber input karena sulit untuk memindahkan barang input. Selain itu, output yang dihasilkan umumnya lebih ringan jika dibandingkan dengan inputnya. Industri ini umumnya dicirikan dengan banyaknya produk buangan yang tidak terpakai. Industri ini juga dikenal sebagai weight losing industry. Pada industri kasus seperti kimia berat ataupun kendaraan, terkadang berat input lebih ringan dibandingkan dengan output, sehingga biaya transportasi input lebih rendah dari output. Oleh karena itu, lebih murah untuk menempatkan pabrik dekat dengan pasar. Industri seperti ini dikenal sebagai weight gaining industry. Berikutnya yaitu industri minuman ringan. Industri ini memerlukan air dalam jumlah yang besar, namun output yang dihasilkan juga memiliki berat yang sama. Oleh karena itu, industri ini disebut food loss atau bebas untuk berlokasi di sumber input ataupun di dekat pasar.